Mencari nama kesana kesini, mencari arti di KBBI. Busuk kepala berhari-hari untuk nama podcast ini. Seleksi nama dibolak-balik macam feng shui biar aji. Kutik sana, kutik sini, tukar sana, tukar sini. Dua kata jawarannya mantra jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam jumpa, salam perkenalan dengan gua, Redianto Slamet. Oh ya, hari ini adalah hari pertama gua untuk membuat sebuah podcast. Jadi podcast ini adalah pertama kali dibuat. Hari ini adalah tanggal 26 Januari 2022. Semoga hari ini adalah menjadi hari yang berkah dan penuh rahmat dari Allah tentunya untuk gua, sehingga semoga podcast ini juga menjadi hal yang baik dan menjadi berkah untuk gua beserta keluarga dan tentunya untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya, podcast ini sebenarnya sudah lama banget dipikirkan, dikonsepkan, tapi terus terang aja ternyata hanya membuat konsep tanpa membuat implementasi atau eksekusinya pun bukan hal yang mudah gitu ya. Karena terus terang aja podcast ini sebenarnya udah pernah dipikirkan jauh, hampir 2 tahun yang lalu, di awal ketika terjadinya pandemi COVID kasus pertama muncul. Kemudian kita semua boleh dibilang hampir sekitar 3 bulan ya PSBB, gak kemana-mana. Nah selama 3 bulan itu kan bingung gitu ya. Selama 3 bulan itu kita kerja kantor ya juga kebanyakan online, tapi juga rutinitasnya agak menjadi lenggang dan lebih banyak menunggu aja karena berharap masih bisa going back normal to offline gitu ya. Yang pada akhirnya memang habitnya berubah menjadi online. Nah dalam kurun waktu 3 bulan itu tuh boleh dibilang kayak magabut, makan gaji buta, gak ngerti mau ngapain. Kita juga paling meeting online hanya beberapa waktu gitu ya 2-3 jam oke, lumayan lah dalam satu hari. Nah tapi setelah itu malam itu kan kita gak ngapa-ngapain, terus gak bisa keluar kemana-mana, gak bisa nongkrong dan sebagainya. Jadi kepikiran lah bikin ini, bikin itu, sampai mulai pada akhirnya kepikiran untuk bikin podcast. Bikin podcast pun juga masih belum tahu konsepnya apa, gimana ngerannya, temanya, teknis untuk proses rekaman dan lain sebagainya. Jadi it's too complicated. Tapi intinya adalah emang nggak mudah gitu ya untuk membuat sebuah podcast channel. Ini adalah berbeda pengalaman gue secara pribadi. Kita hanya bisa membuat konsep, tapi untuk mengeksekusi, mengimplementasikannya tidak mudah gitu ya. Karena terus terang yang namanya hawa males itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita boleh punya konsep yang bagus, tapi kalau misalnya eksekusinya juga nggak bagus, percuma. Yang paling penting adalah konsepnya matang, terencana dan langsung dieksekusi. Karena kalau nggak dieksekusi, jadinya sama aja bohong. Nah terus dari podcast ini sebenarnya udah lama kepikiran segala macam ini itu segala macam. Pada akhirnya sempat kepikiran namanya adalah Mantra Jiwa Official Podcast Channel gitu kan. Nah kenapa Mantra Jiwa gitu ya, banyaklah storynya. Terus tiba-tiba kepikiran gitu ya, mungkin lucu juga ya kalau Mantra Jiwa itu punya segmen yang namanya Opini Me. Opini Me itu adalah mungkin kayak semacam sesi lah gitu. Ketika itu adalah tertulis lebih kepada pendapat yang gue milikin, yang ingin gue curahkan, mereflect dari situasi yang terjadi dan lain sebagainya. Tapi again itu konsep gitu ya, yang akhirnya semua hanya berakhir di Word Docs dan tidak bergerak kemana-mana, hanya ada di Word Doc dan hanya ada di Excel sheet dan gak kemana-mana juga, sehingga tidak pernah terjadi itu yang namanya podcast channel. Sampailah pada akhirnya mencoba ini itu segala macam. Dan again gitu ya, bahwa sebenarnya podcast channel ini banyak banget yang menyundul ke gua gitu. Beberapa adalah teman-teman semasa waktu SMA dulu. Namanya Pai, panggilannya Pai, tapi namanya Simbi sebenarnya. Nah ini temen gue di zaman SMA. Ini kita teman-teman konyol. Kita dulu punya zaman SMA itu kayak semacam geng SMA, geng cowok-cowok gitu ya. Kita suka nongkrong. Nah dari rutinitas nongkrong itu tuh sebenarnya jadi hubungan baik, jadi udah kayak saudara lah kita dari komunitas itu. Nah terus
beberapa kali tuh nyundul lah, bro bikin dong podcast, bro bikin dong kolaborasi konten di sosial media, karena kebetulan gue juga pemain band gitu ya. Ayo kolaps dan sebagainya. Again, cuman sampai bertahan seminggu 2 minggu, oke, termotivasi, oke, beli alat, oke, kutak-kutik, oke, dan semua berakhir ke sebuah yang namanya hard disk, tidak diapa-apain lagi. So kebayang dong, udah ada yang manas-manasin, udah ada yang kompor-kompor, tetap nggak gerak juga. Terus yang kedua ada lagi teman gue, namanya Raju, ya. Raju ini sebenarnya teman gue baik, teman gue sama kalau kita lagi produksi musik gitu. Jadi gue tuh sebenarnya dulu zamannya tahun 2001, 2002 gitu ya. Kita tuh dulu punya geng gitu di daerah Rawabelong gitu ya. Ada satu studio teman gue. Nah itu kita suka explore, suka iseng-iseng bikin sesuatu hal. Nah Raju ini adalah salah satu juga musik arranger, banyak ngebantuin gue juga untuk mixing, mastering project-project gue gitu ya. Nah itu juga sama gitu, udah bahkan dia saking gemesnya dia sendiri yang akhirnya duluan ya gue bikin YouTube channel, karena gue punya urgency untuk menampung semua karya-karya kerjaan gue dan sebagainya sebagai tempatnya dia eksplorasi atau showing dia punya portfolio lah. Udah disupport, udah dipikirin segala macam, nggak gerak-gerak. Jadi dari sini gue belajar gitu ya. Ini adalah sedikit cerita di awal kali gue bikin podcast channel ini. Gue juga sebenarnya mau sharing juga gitu loh. Sharingnya apa? Mau berjuta orang bicara kepada kita, hal yang baik ya tentunya ya. Tapi again, kalau kita secara individu nggak pernah mau merubah dari diri kita sendiri, ya udah, semua akan kandas pada waktunya. Karena kenapa? Again, semua orang boleh bicara yang baik-baik, semua orang boleh bicara hal yang indah-indah. Tapi kalau diri kita sendiri nih nggak mau bergerak maju, nggak mau bergerak berusaha gitu ya. Paling nggak untuk gerak dulu deh. Udah deh lupain. Karena ternyata semua apapun juga gitu ya harus dimulai dari diri kita sendiri. Tentunya adalah hal-hal yang baik ya gitu ya. Karena kalau hal-hal yang nggak baik udahlah lupakan. Tapi untuk hal-hal yang baik, ayolah kita mulai dari diri kita sendiri. Dan ini adalah sebagai satu bukti buat diri gue sendiri juga. Dan ini sengaja menjadi satu intro di dalam podcast channel gue. Karena ini akan menjadi refleksi kepada semua konten-konten gue berikutnya. Untuk selalu mengingatkan kepada diri gue bahwa segala sesuatu harus dimulai dari diri kita sendiri. Tentunya adalah kita harus memulai hal yang baik gitu ya. Tentunya kita akan mencari informasi, motivasi, spirit dari orang lain adalah untuk hal-hal yang baik. Tapi again, memulai untuk bergerak dari diri kita sendiri itu yang paling penting gitu loh. Kita harus bergerak untuk mengeksekusi, mengimplementasi konsep ide kita gitu loh. Terlepas nanti apa yang akan terjadi gitu ya, apa yang akan bergulir selanjutnya, ya kita nggak akan pernah ada yang tahu gitu ya. Kalau kita misalnya adalah makhluk yang bertuhan dan beriman, ya kita pasrahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, kepada Tuhan gitu ya. Tapi tidak ada satupun yang bisa menggaranti bahwa ketika lo bikin podcast channel, boom, hari itu juga booming langsung. Lo akan punya viewers atau listeners atau followers sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Oke, itu adalah bonus. Itu adalah bonus yang bisa kita terima. Kalau memang hal itu terjadi, itu ibaratnya jackpot lah gitu ya. Benar-benar bonus, triple bonus lah. Tapi yang akan terjadi sebenarnya nggak seindah itu. Jadi artinya tetaplah kita menjaga konsistensi. Kembali untuk diri gue sendiri. Sekarang gue mencoba untuk mengambil setidaknya dalam satu hari atau dalam satu minggu gitu ya, ada satu momen di jam tertentu, di waktu tertentu, gue mencoba untuk mengkomitkan. Karena kenapa? Dari sekian banyak waktu, dalam satu hari ada 24 jam, kita istirahat hampir kita tidur sekitar 8 jam gitu ya. Berarti kurang lebih kita punya waktu masa beraktivitas sekitar 16 jam gitu ya. Dari 16 jam itu tuh banyak banget waktu yang harus kita manfaatkan, harus kita lakukan gitu. Dan hanya kita yang bisa mengatur di 16 jam tersebut. Katakanlah nggak 16 jam lah, karena kayaknya terlalu eksklusif lah, terlalu berlebihan 16 jam. Katakanlah 12 jam, 12-13 jam dalam satu hari. Maka itu bukan hal yang
mudah tentunya, karena kenapa, kita punya rutinitas pergi ke kantor, bekerja, mengurus keluarga, mengurus orang lain, ada keperluan dan sebagainya. Setidaknya kita harus mencoba untuk mengambil kesempatan 1 jam atau paling enggak 30 menit lah minimal, untuk kita bisa berbuat suatu hal yang baik untuk diri kita sendiri dan syukur-syukur untuk orang lain. So, ini adalah podcast pertama gue di 26 Januari 2022 gitu ya. Hari ini gue record setelah azan zuhur jam 12 lewat sedikit lah ya. Dan gue berharap konten-konten gue berikutnya akan memberikan manfaat dan faedah buat siapapun yang mendengarkannya juga. Dan gue juga penuh berharap semoga ini suatu awal yang baik buat kita semua dan buat diri gue juga pribadi, dan ini akan terus menjadi satu karya-karya yang akan bisa gue sampaikan ke teman-teman semuanya. Podcast ini adalah Mantra Jiwa Official Podcast Channel gitu ya. Mungkin gue akan pikirkan gitu ya. Gue akan berpikir untuk apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa gue lakukan. Dan tentunya kita mencoba untuk saling memberikan afirmasi positif satu sama lain. Karena again, kita hidup di dunia ini butuh saling untuk memotivasi dan memberikan kebaikan kepada sesama. Sekian dari gue. Hal ini yang bisa gue sampaikan di podcast channel perdana gue. Semoga kita semua menjadi manusia yang baik dan selalu penuh dalam hidup dalam bersyukur dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari nama kesana kesini, mencari arti di KBBI, busuk kepala berhari-hari untuk nama podcast ini. Seleksi nama dibolak-balik macam feng shui biar aja. Kutik sana, kutik sini, tukar sana, tukar sini. Dua kata jawarannya mantra jiwa, mantra jiwa, jiwa, mantra jiwa, jiwa.